Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru SMA Negeri 9 bernama Ardila. Hari ini Bapak akan menerangkan mengenai metode penelitian. Sebelum Bapak menerangkan, coba di subscribe dan like and share. Baik, Bapak lanjut mengenai pengertian metode penelitian sosial. Yang Bapak kutip untuk pertama kali yaitu mengambil dari pendapat para ahli. Supaya lebih mengerti tentang metode penelitian, maka yang bisa dilakukan adalah meneliti pengertian dari para ahli. Pertama, menurut Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Menurut Muhyiddin Sirot, metode riset merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian. Menurut Heri Wahyubi, metode riset itu salah satu model yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai proses yang baik. Sedangkan menurut Nasir, metode riset adalah cara yang utama dan umumnya digunakan oleh peneliti dengan tujuan mencapai pemecahan masalah serta menemukan jawaban atas masalah yang ada. Jenis metode penelitian. Yang pertama, penelitian historis. Penelitian ini biasanya digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan terhadap suatu keadaan di masa lalu. Contoh, permasalahan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Penelitian korelasional. Penelitian ini biasanya identik dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian tersebut, contoh permasalahannya tentang bagaimanakah hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap bunga bank. Penelitian kausal kontributif. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Juga beberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh permasalahannya tentang pengaruh dari pendapatan pendidikan, pandangan terhadap bunga bank, pemahaman produk terhadap minat menabung di bank, dan lain sebagainya. Penelitian eksperimen. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji salah satu variabel terhadap dampak munculnya variabel yang lain. Contoh permasalahan tentang penerapan intensif compatible contraction terhadap masalah agensi pada pembiayaan mudarabah. Metode deskriptif. Metode riset ini mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan masa lampau. Ada dua jenis metode riset dalam metode deskriptif ini, yaitu longitudinal atau sepanjang waktu, serta cross-seksional atau dalam waktu tertentu. Contoh permasalahan tentang bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank syariah.
Data yang digunakan dalam metode penelitian. Data yang baik sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Data harus bersifat objektif, yaitu harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Data bisa mewakili atau representatif. Menurut jenis data yang digunakan dalam setiap metode penelitian biasanya dibedakan menjadi 2 garis besar, yaitu 1. Data kuantitatif. Data jenis ini penyajiannya tidak menggunakan angka. Sebagai contoh, peneliti berkaitan dengan sikap konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah. Berkah sangat negatif layanan yang diberikan oleh BMT. Sungguh memuaskan. Produk perbankan syariah yang digemari masyarakat. DIY adalah tabungan, wadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif, data jenis ini biasanya disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan umumnya menggunakan rumus statistik dalam perhitungannya. Misalnya rata-rata jumlah pembiasaan yang dijalankan oleh bank syariah sebesar 20%, penjualan buku, pengantar, akuntansi dalam rata-rata bulan ini mencapai angka 25%, dan lain sebagainya. Beberapa metode pengumpulan data antara lain. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, angket. Yang keempat adalah dokumen. Metode wawancara sebagai metode atau teknik pengumpulan data penelitian adalah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan meneliti dan dilakukan dengan cara bertanya jawab antara wawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan paduan wawancara. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup. Pembahasan kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap suatu penelitian dengan jawaban tertulis pula. Sebenarnya ada perbedaan antara angket dan kuesioner dalam hal teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Menurut cara memperolehnya, yaitu ada 2, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau subjek peneliti. 2. Data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek atau subjek peneliti. Menurut sumbernya, data ada internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan
data keadaan atau keadaan di luar sebuah organisasi. Menurut sifatnya ada dua, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti, data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Menurut waktu pengumpulannya, cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Dua, data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan, keadaan, atau peristiwa kegiatan. Apa itu data primer? Sesuai dengan istilahnya, data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, subjek peneliti atau responden atau informan, perkecualian pada riset kuantitatif. Dengan pengertian tersebut, kita bisa memahami bahwa pengumpulan data primer melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Bagaimana bila data diperoleh melalui media komunikasi seperti telepon, internet, jika alat komunikasi tersebut hanya berperan sebagai transmisi data atau informasi, maka data tersebut tergolong data primer. Berbeda dengan data pokok, data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini menyiratkan bahwa tanpa adanya data primer, penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya. Perkecualian juga pada riset kuantitatif, beberapa peneliti selalu mencontohkan dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya. Itu disebut data sekunder. Wajar saja karena dokumen biasanya ditulis oleh pihak ketiga, misalkan wartawan atau penulis naskah yang bukan merupakan informan peneliti, sehingga data yang digunakan dalam dokumen bukan dari tangan pertama. Menempatkan dokumen sebagai contoh data sekunder lumrah saja, namun perlu diketahui bahwa hal itu belum tentu tepat karena tergantung penelitiannya. Misalnya penelitian yang menggunakan desain, riset, analisis, wawancara, maka data dari dokumen yang dianalisis tidak tepat, disebut data sekunder. Dengan kata lain, pendefinisian data sekunder harus mempertimbangkan desain penelitian yang digunakan. Demikianlah metode-metode dalam penelitian. Mudah-mudahan dengan ada pembelajaran ini, siswa dan siswi bisa memahaminya. Sekian dulu pembelajaran tentang metode penelitian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirnya bahwa sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.